Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Teknik Prodi Informatika, semester 2. Basis data akademik adalah fondasi penting dalam manajemen informasi dan institusi pendidikan. Dengan struktur yang tepat dan pengelolaan yang baik, basis data akademik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi sehari-hari dan pengambilan keputusan strategis di dunia. Terima kasih. Basis data akademik adalah kumpulan data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait dengan entitas proses akademik, seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal kuliah, nilai, dan sebagainya. Data-data ini diatur secara sistematis dalam basis data untuk memfasilitasi pengelolaan, pencairan, dan analisis. Dalam era digital saat ini, pengelolaan informasi menjadi krusial, terutama dalam konteks institusi pendidikan. Basis data akademik adalah fondasi yang mendukung pengelolaan data di universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi konsep dasar, komponen, tujuan, serta tantangan dalam implementasi basis data akademik. Komponen basis data akademik. 1. Entitas. Entitas yaitu representasi dari objek dalam dunia nyata seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ruang kuliah. 2. Atribut. Atribut yaitu informasi yang terkait dengan entitas, misalnya nama, NIM, alamat, dan lain-lain. 3. Relasi. Relasi yaitu hubungan antara entitas yang dapat didefinisikan, seperti hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diambil. 4. Skema. Skema yaitu struktur umum dari basis data, termasuk nama entitas, atribut, dan relasi antara entitas. 5. Kunci, yaitu atribut yang unik mengidentifikasi setiap entitas, seperti NIM untuk mahasiswa. 6. Integritas referensial, mencegah data yang inkonsisten dengan memastikan referensi antara relasi tetap konsisten. Tujuan basis data akademik yang pertama, manajemen data, menyimpan, mengatur, dan mengolah data terkait dengan entitas akademik seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. 2. Pemrosesan transaksi, mendukung dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan administrasi lainnya. 3. Analisis dan pelaporan, memungkinkan untuk menganalisis akademik dan memberikan laporan yang relevan seperti kinerja mahasiswa, statistik kelulusan, dan lain-lain. 4. Pengambilan keputusan, memberikan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis dalam institusi pendidikan. Pemrosesan transaksi dalam basis data akademik adalah
proses yang vital dalam menjaga integritas, konsistensi, dan keamanan data terkait kegiatan akademik seperti pendaftaran mahasiswa, pengelolaan jadwal perkuliahan, penilaian, dan administrasi lainnya. Berikut adalah komponen-komponen utama dan langkah-langkah yang harus terlibat dalam pemrosesan transaksi dalam konteks ini. 1. Transaksi. Sebuah transaksi adalah unit pekerjaan atau operasi yang konsisten dan dapat dipulihkan di dalam basis data. Contohnya adalah saat seseorang mahasiswa mendaftar untuk mata kuliah atau ketika nilai akhir dari suatu ujian dimasukkan ke dalam sistem. 2. Manajemen transaksi. Ini mencakup kontrol keseluruhan terhadap eksekusi dan pemulihan transaksi. Manajemen transaksi memastikan bahwa transaksi dieksekusi dengan benar atau otomatis. Hasilnya konsisten atau konsistensi, tidak terpengaruh oleh transaksi lainnya atau isolation, dan dapat dipulihkan atau durability jika terjadi kesalahan sistem. 3. Concurrency control atau kontrol keserentakan. Karena basis data akademik seringkali melayani banyak pengguna secara bersamaan, konflik dapat terjadi jika dua transaksi berusaha untuk mengakses atau memodifikasi data yang sama pada waktu yang bersamaan. Sistem basis data harus dilengkapi dengan mekanisme untuk mengelola keserentakan, seperti penguncian atau locking, atau pengendalian versi untuk memastikan bahwa hasil dari operasi yang berbeda-beda tetap konsisten. 4. Durability atau daya tahan. Durability menjamin bahwa setiap transaksi yang telah berhasil diselesaikan akan tetap ada dan dapat dipulihkan bahkan setelah kegagalan sistem. Ini mencapai dengan penyimpanan permanen data transaksi yang berhasil ke dalam media penyimpanan yang aman seperti disk. 5. Sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola akses penyimpanan dan pemulihan data dalam basis data. DBMS menyediakan antarmuka untuk pemrograman transaksi, pengelolaan kontrol keserentakan, dan memastikan bahwa integritas data terjaga. 6. Logging dan pemulihan. Untuk memastikan durabilitas, sistem basis data seringkali menggunakan logging untuk mencatat perubahan data yang dihasilkan oleh transaksi. Jika terjadi kegagalan sistem, pemulihan atau recovery dilakukan dengan memanfaatkan log ini untuk mengembalikan basis data ke dalam konsisten sebelum terjadi kegagalan. Pemrosesan transaksi dalam basis data akademik sangat penting karena pengelolaan data yang akurat dan real time sangat diperlukan untuk mendukung operasional harian institusi pendidikan. Dengan adanya sistem pemrosesan transaksi yang efektif, institusi dapat memastikan bahwa data mahasiswa, jadwal perkuliahan, nilai, dan informasi lainnya dikelola dengan baik dan aman. Contoh sistem basis data. Sistem informasi akademik digunakan untuk mengelola informasi akademik seperti jadwal kuliah, nilai mahasiswa, dan informasi registrasi. 2. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS
Penyediaan platform untuk penyampaian materi pembelajaran, tugas, ujian, dan interaksi antara dosen dan mahasiswa. 3. Sistem manajemen perpustakaan, mengelola inventaris buku, pinjaman, dan pengembalian buku di perpustakaan institusi. Basis data akademik memiliki dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Beberapa dampak utamanya meliputi 1. Peningkatan efisiensi, memungkinkan institusi pendidikan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, kurikulum, dan administrasi lainnya secara efisien. Hal ini dapat mengurangi redundasi data dan mempermudah akses informasi. 2. Peningkatan kualitas layanan. Dengan basis data yang terintegrasi, institusi dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan dosen. Misalnya, dalam hal pengelolaan jadwal perkuliahan, pengelolaan nilai, dan pelayanan administrasi lainnya. 3. Dukungan untuk pengambilan keputusan. Basis data akademik menyediakan data historis dan saat ini yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen akademik. Ini dapat membantu dalam pencernaan strategis institusi. 4. Peningkatan transparansi. Dengan data yang terdokumentasi dengan baik, institusi pendidikan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan, sehingga memberikan kepercayaan kepada stakeholder seperti mahasiswa, dosen, dan pihak sponsor. 5. Mendukung penelitian. Basis data akademik juga penting dalam mendukung penelitian ilmiah. Data akademik yang tersedia dapat digunakan untuk analisis penelitian dan publikasi hasil penelitian. 6. Perlindungan data. Tentunya basis data akademik juga mencakup perlindungan data pribadi mahasiswa dan dosen. Institusi harus memastikan keamanan dan privasi data agar terhindar dari penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Dengan demikian, basis data akademik bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional institusi pendidikan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memberikan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Tantangan dalam basis data akademik. Adapun tantangan dalam basis data akademik, yang pertama keamanan data, melindungi informasi yang sensitif seperti nilai mahasiswa dan data pribadi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, konsistensi data, memastikan konsistensi dan integritas data di seluruh sistem, terutama saat terjadi pembaruan atau perubahan. Yang ketiga, skalabilitas, memastikan sistem dapat mengakomodasikan pertumbuhan data yang signifikan dari tahun ke tahun. Yang keempat, ketersediaan dan kinerja, menjamin bahwa sistem basis data dapat beroperasi dan dapat diakses. Ketiga, skalabilitas, memastikan sistem dapat mengakomodasikan pertumbuhan data yang signifikan dari tahun ke tahun. Yang keempat, ketersediaan dan kinerja, menjamin bahwa sistem basis data dapat diakses dan beroperasi dengan baik tanpa adanya gangguan. Baik, kita